Di tahun 2025, perang dagang antara Amerika Serikat dan China semakin memanas. Tarif tinggi, larangan teknologi, dan paranoia keamanan nasional menjadi senjata utama. Menurut Profesor Stephen Roach, kebijakan agresif Amerika justru memicu China untuk berinovasi lebih cepat dan mandiri. Bagaimana dampaknya bagi ekonomi global, rantai pasokan, bahkan sekutu dekat seperti Kanada dan Meksiko? Simak analisis tajam yang akan mengubah pandangan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, dalam analisisnya, Profesor Stephen Roach menyoroti bahwa hubungan antara Amerika Serikat dan China pada tahun 2025 akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan proteksionis yang semakin agresif. Presiden Amerika Serikat saat ini, yang dikenal sebagai China Hawk, telah mengambil pendekatan ekstrem dengan menerapkan tarif tinggi terhadap produk-produk China. Tarif tambahan sebesar 6% yang diberlakukan baru-baru ini bukanlah angka yang berdiri sendiri. Itu ditumpuk di atas tarif lama yang sudah mencapai hampir 30% untuk barang-barang impor dari China. Dampaknya, konsumen Amerika Serikat menjadi korban utama karena harga barang-barang konsumsi melonjak secara signifikan. Menurut data dari Peterson Institute for International Economics, PIIE, kenaikan tarif ini tidak hanya membebani konsumen, tetapi juga merugikan perusahaan-perusahaan Amerika yang bergantung pada rantai pasokan global. Alih-alih menekan perekonomian China, kebijakan ini justru memicu inflasi domestik di Amerika Serikat. Sebuah studi oleh Federal Reserve Bank of New York menunjukkan bahwa dampak langsung dari tarif adalah peningkatan biaya produksi sebesar 0,4% pada tahun pertama penerapan. Ironisnya, China justru menggunakan tekanan ini sebagai momentum untuk mempercepat inovasi teknologi mandiri, sebuah langkah yang bisa menggeser dominasi Amerika Serikat dalam industri teknologi tinggi. Paranoia keamanan nasional telah menjadi salah satu pendorong utama retorika anti-Cina di Amerika Serikat. Baik Partai Republik maupun Demokrat tampaknya sepakat bahwa produk-produk seperti TikTok, Huawei, dan kendaraan listrik buatan Cina adalah ancaman langsung terhadap kedaulatan teknologi Amerika. Namun, apakah narasi ini benar-benar berdasarkan fakta atau hanya sekadar propaganda politik? Faktanya, larangan terhadap teknologi China justru memicu inovasi di negara tersebut. Huawei, misalnya, telah berhasil mengembangkan sistem operasi Harmony OS sebagai alternatif Android milik Google. Sementara itu, teknologi 5G mereka telah digunakan di lebih dari 170 negara, termasuk beberapa sekutu dekat Amerika Serikat. Menurut laporan McKinsey & Company, investasi China dalam riset dan pengembangan teknologi meningkat hingga 10% setiap tahunnya, sementara Amerika Serikat justru stagnan di angka 4%. Ini menunjukkan bahwa kebijakan proteksionis Amerika tidak hanya gagal menahan China, tetapi malah memacu mereka untuk menjadi lebih kompetitif. Perang dagang yang dimulai sejak era Donald Trump telah menciptakan guncangan besar bagi sistem produksi global. Salah satu contoh nyata adalah ketegangan antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ketiga negara ini dulunya memiliki integrasi rantai pasokan yang sangat efisien melalui perjanjian USMCA, United States-Mexico-Canada Agreement. Namun, ancaman tarif sebesar 25% terhadap Kanada dan Meksiko, meskipun dengan alasan yang sering dipertanyakan, telah memicu ketidakpastian di kalangan produsen dan konsumen. Data dari World Trade Organization, WTO, menunjukkan bahwa ekspor otomotif dari Meksiko ke Amerika Serikat turun sebesar 15% dalam 2 tahun terakhir akibat ketegangan perdagangan. Sementara itu, Kanada melaporkan penurunan investasi asing langsung sebesar 8% pada tahun 2023. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin sistem produksi trilateral yang telah dibangun selama puluhan tahun akan runtuh, menciptakan kekacauan di pasar global.
Salah satu prediksi paling mengejutkan dari Profesor Roach adalah bagaimana China akan memanfaatkan tekanan eksternal untuk mempercepat swasembada teknologi. Pada tahun 2025, China diprediksi akan menjadi pemain dominan dalam industri semikonduktor, meskipun saat ini mereka masih bergantung pada teknologi Amerika Serikat. Program Made in China 2025 telah menjadi blueprint utama untuk mencapai tujuan ini, dengan fokus pada pengembangan chip, AI, dan teknologi hijau. Sebagai contoh, SMIC, Semiconductor Manufacturing International Corporation, perusahaan semikonduktor terbesar di China, telah meningkatkan kapasitas produksinya sebesar 30% dalam 2 tahun terakhir. Meskipun kualitas chip mereka belum sebanding dengan TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, namun kemajuan ini menunjukkan tekad kuat China untuk tidak lagi bergantung pada teknologi barat. Menurut Boston Consulting Group, jika tren ini berlanjut, China bisa menguasai 25% pasar semikonduktor global pada tahun 2030. Selain faktor ekonomi, hubungan Amerika-China juga dipengaruhi oleh politik identitas. Narasi bahwa China adalah musuh strategis bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan identitas nasional Amerika Serikat. Para politisi seperti Marco Rubio dan Peter Navarro seringkali menggunakan retorika keras untuk membangun citra diri sebagai pembela kepentingan nasional. Namun, apakah narasi ini benar-benar membantu? Profesor Roach menegaskan bahwa pendekatan ini justru menciptakan polarisasi yang berbahaya. Data dari Pew Research Center menunjukkan bahwa 60% warga Amerika Serikat percaya bahwa tarif terhadap China akan meningkatkan lapangan kerja. Namun, realitanya sektor manufaktur Amerika Serikat justru kehilangan 200.000 pekerjaan pada tahun 2023 akibat gangguan rantai pasokan dan kenaikan biaya produksi. Ini menunjukkan bahwa retorika politik seringkali tidak sesuai dengan kenyataan ekonomi. Pada tahun 2025, tantangan geopolitik antara Amerika Serikat dan China akan semakin kompleks. Kedua negara tidak hanya bersaing dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam diplomasi global. China telah memperkuat hubungan dengan negara-negara di Afrika, Asia Tenggara, dan Amerika Latin melalui inisiatif Belt and Road Initiative. Di sisi lain, Amerika Serikat mencoba memperkuat aliansi tradisionalnya melalui forum seperti Quad dan AUKUS. Namun pertanyaannya adalah, apakah konflik ini harus berlanjut tanpa dialog? Profesor Roach menekankan pentingnya pendekatan konstruktif untuk menyelesaikan ketegangan. Sebuah studi oleh Harvard Business Review menunjukkan bahwa negosiasi bilateral dapat mengurangi dampak negatif perang dagang hingga 40%. Dengan kata lain, ada peluang besar untuk menciptakan solusi win-win jika kedua belah pihak mau membuka ruang dialog. Sobat channel Kabar Langit, apakah strategi agresif Amerika terhadap China akan membawa stabilitas global atau justru memperdalam krisis yang sudah ada? Kami ingin tahu pendapat Anda, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini jika Anda merasa mendapatkan perspektif baru dan subscribe channel Kabar Langit untuk analisis mendalam lainnya seputar ekonomi, geopolitik, dan isu global terkini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.